Saya tidak mau mengikuti meskipun Rasulullah melakukan itu, saya nggak mau. Karena apa? Ini mudarat buat saya. Itu loh. Di Saudi hari ini, orang yang mengaku ateis mulai banyak. Ini hasil Saudi hari ini. Orang yang mengaku ateis mulai banyak. Ini hasil temuan. Silakan googling. Karena ketika agama ditampilkan sebagai hantu-hantu yang menakutkan, orang kemudian tidak lagi hanya percaya kepada agama, bahkan kepada Tuhan pun tidak percaya. Tokoh-tokoh ateis perempuan, ini mumpung ada ibu-ibunya, yang menjadi korban pertama ketika agama itu ditampilkan sebagai alat yang paling menakutkan, korbannya perempuan. Makanya yang mengaku ateis di Saudi itu rata-rata perempuan. Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, Ajwa, Ayla. Ini orang-orang yang kabur dari Saudi karena udah nggak percaya Tuhan. Orang di kerangkeng seolah-olah perempuan itu menjadi warga kelas 2. Makanya saya sering dikatakan, ini buat yang ibu-ibu, saya sering dikatakan, oh ini liberal ini, karena saya anti poligami, Bu. Saya anti poligami. Saya katakan, saya tidak mau mengikuti poligami meskipun Rasulullah melakukan itu, saya nggak mau. Karena apa? Ini mudarat buat saya. Itu loh. Tapi hari ini semua dibawa ke dalam ranah-ranah seolah-olah semua perbuatan apapun harus menggunakan agama, dan menggunakan agama itu seolah-olah sah dan legal. Jangankan politik, jangankan urusan selangkangan, urusan investasi aja pakai agama sekarang. Nah, ini kemudian yang kita harus petakan, bahwa yang akan dihadapi oleh bapak-bapak sekalian nanti adalah bukan hanya persoalan ideologi yang berbasis ideologi agama yang berbasis kekerasan, tapi juga berbagai hasrat-hasrat politik yang menggunakan basis-basis agama. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saudaraku, bagaimana kabarmu hari ini? Siapapun Anda, kami selalu berdoa supaya saudaraku sehat, kuat, diberkati, penuh sukacita, dan selalu bergembira. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, kali ini kita akan membahas suatu topik, atau kita akan melihat bagaimana ketika dalam pemerintahan agama kemudian dibawa-bawa, dan kemudian agama dijadikan suatu alat untuk menekan rakyat atau orang-orang yang beragama tersebut. Saudara-saudara, lama-kelamaan akan terjadi pemberontakan. Ada pepatah di desa kami yang selalu berkata, semut pun akan menggigit jika diinjak. Saudaraku, ada begitu banyak orang yang seringkali mempergunakan agama sebagai alat untuk menekan orang lain, atau agama dijadikan suatu alat yang sah untuk kemudian memperhamba orang lain. Saudara, saya ingin membacakan satu ayat kepada saudara, atau lebih tepatnya beberapa ayat, agar supaya kita dapat melihat ini sebagai suatu kebenaran. Di dalam Matius pasalnya yang ke-23 ayatnya yang kedua berkata begini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Perhatikan baik ayat-ayat ini. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Saudara, saya ingin menjelaskan kepada saudara tentang ayat-ayat ini yang saya akan bacakan kepada saudara. Kristus mengakui jabatan mereka. Jadi dalam hal ini Yesus mengakui jabatan
karena mereka telah menduduki kursi Musa. Yesus memperingatkan murid-muridnya agar tidak meniru kemunafikan dan kesombongan mereka. Ia menyampaikan tuduhan terhadap mereka atas berbagai kejahatan dan pelanggaran besar yang mereka lakukan. Maksudnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka merusak hukum Taurat, menentang Injil, dan mengkhianati Allah dan sesama. Dan atas setiap kejahatan ini, ia menambahkan kata celaka yang akan menimpa mereka. Saudara dapat baca itu adalah ayat 13 sampai ayat 33 di dalam Matius pasal 23 ini. Ia menyampaikan hukum yang akan menimpa Yerusalem dan menubuatkan kehancuran kota itu dan bait Allah, khususnya akibat dosa penganiayaan yang mereka lakukan. Jadi di waktu itu, saudara-saudara, Yesus sendiri menubuatkan kehancuran sebuah negara apabila mereka hanya menjadikan agama untuk menekan orang lain. Mereka menaruh beban-beban di pundak-pundak orang, tapi mereka sendiri tidak mau memikul atau menyentuh beban-beban aturan-aturan yang mereka lakukan, mereka berlakukan atau mereka buat. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dikejam. Peringatan ini juga berlaku bagi mereka yang sombong. Dalam semua khotbah Yesus, belum pernah kita membaca Yesus bersikap begitu keras terhadap kelompok-kelompok manapun seperti kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Karena tidak ada lagi yang lebih bertentangan dengan Injil daripada perilaku dan tindakan generasi manusia-manusia ini yang hanya terdiri atas kesombongan, keduniawian, dan kesewenang-wenangan. Dan semuanya dibungkus dalam jubah agama. Hati-hati, ini yang sering kali, dan baru saja kita menyaksikan tayangan video tersebut, bagaimana kesewenang-wenangan, keduniawian, kedagingan dibungkus dalam jubah agama, dan itu akan terlihat seperti rohani. Namun orang-orang seperti ini malah menjadi pujaan dan kesukaan banyak orang. Jadi orang-orang yang membungkus kedegilan, ya, orang-orang yang membungkus ketamakan, membungkus dosa, membungkus kebatilan dengan bungkusan jubah agama, akan dipuji-puji orang, akan disukai oleh banyak orang. Banyak orang yang berpikir bahwa bila ada dua orang masuk ke surga, salah satunya pasti orang Farisi atau orang-orang yang membungkus kebatilan ini dengan jubah agama. Sekarang Yesus Kristus mengarahkan pembicaraan mereka kepada banyak orang dan kepada murid-muridnya untuk meralat kesalahan mereka tentang para ahli Taurat, ya, tentang orang-orang agamawan ini, ya, tentang ulama-ulama di dalam memahami firman Tuhan, dan para pendeta, para penceramah-penceramah agama, kira-kira seperti itu yang ingin dimaksudkan oleh Yesus tentang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini dengan menggambarkan warna asli mereka, supaya dengan demikian ia bisa menghapus prasangka buruk sebagian orang terhadap diri dan ajaran Yesus. Pada masa itu ajarannya atau ajaran Yesus ditentang oleh para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menyebut diri mereka sendiri sebagai penuntun umat. Perhatikanlah sangat baik untuk mengenal watak manusia yang sebenarnya, sehingga kita tidak terkecoh oleh nama besar, gelar, dan keangkuhan kekuasaan. Orang-orang yang harus diingatkan tentang serigala-serigala. Kalau kita membaca dalam Kisah pasal 20 ayat 29-30, anjing-anjing, Filipi pasal 3 ayat 2, pekerja-pekerja curang dalam 2 Korintus 11 ayat 13, agar mereka dapat berjaga-jaga, supaya kita semua dapat berjaga-jaga. Hanya kumpulan orang banyak itu saja, tetapi para murid juga perlu mewaspadai hal ini, karena mata orang baik pun mudah disilaukan oleh kemegahan dunia. Jadi saudara, peringatan tentang kebatilan yang dibungkus dengan jubah agama, kemunafikan, keduniawian, ketamakan yang seringkali dibungkus dengan jubah agama, seringkali itu mengecoh
nama-nama besar yang di belakangnya ada gelar, di depannya ada gelar, seringkali itu menyilaukan mata manusia, dan sehingga kita tidak berpikir objektif. Kita hanya terbawa dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang sebenarnya di luar daripada kehendak dalam ajaran agama tersebut. Karena itu Yesus mengungkapkan bahwa hormati mereka, dengarkan perkataan mereka, tapi jangan turuti perbuatan mereka, karena mereka hanya menyuruh orang melakukannya, tapi mereka sendiri tidak mau melakukannya. Saudaraku, ada banyak orang yang demikian, bukan karena mereka bergelar agama tertentu di belakang dan di depan nama mereka, kemudian mereka sudah melakukan kebenaran Allah, sudah melakukan perintah Allah. Tidak, saudara-saudara. Karena itu kita waspada dan butuh kecerdasan di dalam kita memahami, melihat, menonton, mengikuti sebuah ajaran. Saudaraku, channel kami ini akan menghadirkan hal-hal tersebut agar supaya saudara dapat memahami manakah kebenaran yang sebenarnya dan manakah kebatilan, kemunafikan, ketamakan, egoisme, keduniawian, atau keuntungan, mencari keuntungan pribadi yang dibungkus dalam jubah agama, yang dibungkus dalam kain yang namanya agama, supaya saudara tidak silau, supaya saudara tidak tersesat, supaya saudara tidak dibodoh-bodohi oleh ajaran-ajaran mereka itu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Doa kami selalu menyertai saudara-saudara. Haleluya, haleluya.